Shalom. Tuhan berkati ya. Sudah lama nggak ketemu ya. Waduh. Semuanya baik-baik, sehat-sehat ya. Puji Tuhan, orang tua di Indonesia baik-baik sekali loh. Ya, kita mau mendoakan Indonesia, negeri yang Tuhan cinta, supaya pandemik ini langsung Tuhan tolong ya. Kalau ada keluarga orang tua yang di Indonesia yang perlu doa ataupun pertolongan bantuan, bagi tahu sama Pastor Ari, Pastor Yeremia ya. Jangan diam-diam ya. Mau kasih tahu ya. Kita mau doakan, bisa tolong kita tolong ya. Amin. Oke. Nanti bulan depan ya, bulan Agustus, Pastor Yeremia bersama ada Kingdom Group ya. Mau kemana ya? Bikin apa ya di Cawan? Merintis? Ada berapa yang ke sana nanti? Ada 20 orang? 15 orang? 15 ya? Iya, kita mau mengutus mereka, mendoakan mereka nanti ya. Pastor Ari akan doakan mereka nanti sebelum mereka ke sana. Langsung kita mau menjangkau lebih banyak orang ya, amin. Iya, kebaktian di sana juga jam 1. Ya? Jam 1 ya Pak Yeremia? Kenapa 1 ya? Sama-sama, jadi nggak bisa datang sini, yang sini nggak pergi ke sana. Kalau tidak nanti sampai sini sana, pergi sini sana. 1 cukup ya? Aduh. Saya mau tahu siapa yang akan ke Taiwan nanti? Di mana? Taiwan. Ya, ini Taiwan ya, Taiwan. Yang memimpin puji-pujian itu siapa? Tim ya, worship team. Siapa? Yang worship team ya? Ada worship team. 1 orang aja ya. Tuh. Juga pergi sana. Iya, ada. Yang worship team ya. Sylvia ada sini, Sylvia, enggak sini. Itu Pastor Yeremia juga ke sana ya? Juga sana, oke. Minggu lalu kita sudah ngomong ya, ini gunung. Kalau di Indonesia itu banyak gunung ya. Hari ini kita ngomongnya Gunung Gerizim, ya. Gunung Gerizim. Gerizim. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Tuhan memberikan kita ini pilihan mengikut jalan yang memberkati ataupun kehidupan ataupun perjalanan yang mengakibatkan pengutukan di dalam kehidupan kita ya. Nah, ini arti berkat. Berkat, apa artinya berkat? Artinya kutuk apa ya, Pastor? Nah, kalau firman Tuhan katakan berkat itu adalah kehidupan yang berkelimpahan. Bukan saja material, tetapi juga rohani. Jasmani, rohani. Berkat material itu bukan berkat dari Tuhan sahaja, tetapi berkat yang Tuhan berikan itu kehidupan yang berlimpah. Nah, firman Tuhan katakan kehidupan yang tidak diberkati adalah kehidupan yang buku Yohanes pasal yang ke-10 katakan iblis ini, setan datang untuk mencuri, ya. Kehidupan yang tidak diberkati seringkali iblis curi. Uang dia curi. Pernah kehilangan ya? Uang. Ada pernah? Kehilang pernah. Siapa yang curi? Iblis curi. Iblis curi. Dia Yesus kata kalau bahasa Inggris to kill,
To steal, to destroy. Membunuh, mencuri dan membinasakan. Nah, membinasakan. Ada iPhone baru. 1 minggu sudah rosak. Dibinasakan. Itu iblis kasih binasakan. Ya. Benar. Ya. Orang lain iPhone pakai sampai 10 tahun. Kita 10 hari sudah rosak. Itu pekerjaan iblis. Nah, ngerti? Ya, ya. Yang dia katakan, Yesus katakan iblis itu membunuh. Ya, orang percaya yang diberkati hidup sampai 120 tahun. Ya, kehidupan yang tidak diberkati 50 tahun sudah pergi, meninggal. Tidak ada kehidupan yang panjang, hidup yang panjang. Ya. Dan kita semua mau diberkati, tidak ada orang pun mau dikutuk ya. Jadi apakah rahasia kunci kehidupan yang diberkati? Nah, lihat ayat yang ke-27. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan. Kamu diberkati bila mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Apakah artinya mendengar? Ini mendengar bukan dengar-dengar dengan telinga, tetapi mengikut. Seperti men bilang, "Lim tengok ke wa." Dia bilang, "Kamu tidak mendengar." Bukan artinya ini sudah rosak. Yang rosak bukan sini, tapi sini. Yang rosak. Jadi firman Tuhan katakan bila mereka yang mendengar dengan telinga dan juga mengikut perintah Tuhan, mereka itu diberkati. Yang tidak mendengar perintah Tuhan, tidak mengikut perintah Tuhan itu, mereka akan dikutuk. Nah, ayat yang ke-29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, ini negeri ini adalah tanah Kanan. Ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Promised land. Tanah perjanjian, tanah perjanjian. Okey. Maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Nah, dengar ya. Jadi ada 2 gunung. Gunung Gerizim dan gunung Ebal. Terletak di tengah-tengah negeri Israel. Gunung Gerizim, ada juga Pastor Ari. Ya, pintar. Wah. Bagus. Mari berikan tepukan Pastor Ari. Haleluya. Ini kebaktian bahasa Inggris enggak bikin ini ya. Ya, nanti bahasa Inggris juga ikut ya. Ini jadi Gunung Gerizim, Gunung Ebal, ya, di tengah-tengah Israel. Jadi firman Tuhan katakan di tengah-tengah kehidupanmu, ya, kamu harus memilih, membuat keputusan, decision ya kalau bahasa Inggris ya. Okay. Nah, di tengah-tengah ya. Nah, Gunung Gerizim ini menghadap Yerusalem, hadirat Tuhan, kota Tuhan ya. Gunung Ebal ini, sorry ya bahasa Indonesia susah ya, tidak menghadapi Yerusalem, kota Yerusalem ya. Jadi Gunung Gerizim ini adalah gunung yang lebih Oke, tidak apa. Nah, jadi di Gunung Gerizim ini adalah berkat dari Tuhan. Gunung Ebal ini kutukan. Jadi firman Tuhan katakan orang-orang Israel ini mendengar firman Tuhan dari Musa. Memerintahkan mereka supaya mendengar firman Tuhan dari Gunung Gerizim. Oke. Nah, setiap kita di sini sekarang
di hadapan kita ini ada 2 gunung. Sebelum kita memasuki tanah perjanjian Kanan. Tanah perjanjian inilah tujuan destinasi kita ya, amin. Mungkin pada hari ini ada orang di sini katakan, oh saya mau berumah tangga. Kalau sudah rumah tangga, ketemu cowok ya, itu sudah sampai tanah perjanjian saya. Aduh, saya fangkong lah. Kalau di Indonesia masih lama kerja ya. Ya. Ataupun ketemu pekerjaan yang kita senang ya. Oh, itu promised land ya, tanah perjanjian. Ataupun ada yang katakan, oh mungkin saya mau membina rumah di Indonesia. Kerja-kerja di Hong Kong nanti sudah sampai kita cukup uang kembali Indonesia, dibikin rumah yang cantik ya. Ya, itu mungkin perjanjian, tanah perjanjian, Canaan land, tanah Kanan kita. Ya, saya tidak tahu ya, apakah destinasi saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, tanah perjanjian ini berkat bukan karena sesuatu yang sudah kita terima, tetapi adalah decision ya, keputusan. Setiap hari kita akan diuji mengikut perintah Tuhan atau perintah manusia. Ya, bila kita mengikut perintah Tuhan, kita akan diberkati. Bila kita mengikut perintah manusia, kehendak sendiri-sendiri, mendengar suara iblis, kita tidak akan diberkati. Musa katakan, kita harus mendengar firman Tuhan. Dia bilang apa nih? Mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan. Saudara ada Alkitab? Ada ya? Ya, semua ada Alkitab. Tapi yang saya mau tanya bukan apakah saudara Alkitab, saya mau tanya apakah saudara sudah membaca Alkitab? Ada baca? Ya, sudah berapa lama ya kita baca setiap hari? Hah? Berapa hari-hari baca ya? Ngerti firman Tuhan? Yang ada ini precept ya, precept. Ada berapa orang ikut precept? Itu apa? Precept. Membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan ini. Ada ikut? Sudah ikut? Belum lagi? Masih belum? Ada ikut? Berapa orang ikut? 30 orang. 45. Yang 25 itu kenapa tidak ikut? Nah, kalau kita mau mengikut firman Tuhan, perintah Tuhan ya, itu Gunung Gerizim, jadi kita harus membaca firman Tuhan. Langsung kita membaca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan. Amin. Nah, kalau kita tidak membaca, kita tidak mengerti. Langsung kita mengerti firman Tuhan, kita akan mengikut firman Tuhan. Kadang-kala kita tidak mengikut firman Tuhan karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Ya, Ibu Yvonne seringkali dia ngomong sama saya, beri perintah buat saya tidak ikut. Dia heran, kenapa kamu tidak ikut ya? Saya bilang karena saya tidak ngerti ya perintahnya. Ya, ngomeng ke mah. Kenapa tidak bikin? Kenapa lupa ini, lupa itu? Oh, saya tidak ngerti. Lupa. Nanti dimarahi Ibu Ibon. Dimarahi saya. Perintah Tuhan juga gini ya saudara. Kalau saudara mau diberkati, punya bijaksana dari Tuhan, ya, supaya Tuhan memberikan bijaksana buat kita, kita harus membaca firman Tuhan, mengikut firman Tuhan. Ya, saya mendorong saudara yang semua mengikut precept ya, itu yang tadi katakan itu, supaya kita bisa mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan ini memberikan kita hikmat bijaksana di kehidupan kita, di keluarga kita, mungkin juga ada rumah tetangga kita ya, ada yang anak-anak kecil ya, di tempat kerja. Seringkali banyak persoalan yang kita tidak bisa, tetapi Tuhan memberikan bijaksana ya. Mem sering bilang, Leho Chona. Mem, sering kali ya.
Ada? Selalu ya? No. No, cannot. Men bila lite kommer to musik, choli ko chung song to musik. Masak-masak ya, yang Canton ini. Musik. Tapi Tuhan memberikan bijaksana. Ngerti? Ya, memberikan bijaksana. Nah, kita kan kadang-kala tidak cukup uang, ya. Tuhan berikan bijaksana supaya kita bisa tahu bagaimana kita menggunakan uang kita. Amin. Iya. Bijaksana ini dari Tuhan hanya bila kita ada firman-Nya, perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat Ulangan pasal 30 ayat 15. Musa katakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Mengikut perintah Tuhan akan memberikan kehidupan dan keberuntungan. Apa itu peruntungan? Untung. Kalau tidak untung apa? Rugi. Ya. Siapa pernah rugi sini? Rugi. Ya, rugi. Kehilangan sesuatu itu rugi. Untung itu memperolehi sesuatu. Kematian dan kecelakaan. Kehidupan yang dikutuk karena tidak mengikut perintah Tuhan itu akan berakhir dengan kematian. Rumah tangga yang sudah mati, kasih yang mati, emosinya mati, ya, penuh dengan kecelakaan. Sinonim untuk berkat adalah kehidupan dan kemakmuran, ada keuntungan, ya. Tetapi sinonim untuk kutukan adalah kematian dan kesulitan. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kematian. Bukan saja kematian jasmani tetapi rohani dan emosi. Bagaimana ya Pak kematian emosi? Sudah kawin berumah tangga masih tidak happy ya. Masih murung-murung. Heran. Ya. Masih marah-marah. Tidak happy. Itu emosinya mati. Kenapa? Karena tidak diberkati, tidak mengikut perintah Tuhan. Nah, ngerti ya? Emosinya sudah mati, matanya lihat-lihat. Sudah ada pekerjaan, ada uang, tapi masih tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Emosinya mati. Oke. Nah, kita lihat yang satu lagi ya. Ulangan pasal 27 ayat 1. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perintah Tuhan. Firman Tuhan. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini sesudah engkau menyeberang supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu.
Itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perhukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Nah, yang heran ini, gunung Gerizim adalah gunung yang diberkati, ya. Tetapi gunung Ebal adalah gunung yang dikutuk. Tetapi Tuhan memerintahkan orang Israel membina mezbah dan memberikan korban di gunung Ebal. Ya, gunung Ebal. Gunung yang dikutuk. Gunung yang dikutuk adalah yang tidak mengikut perintah Tuhan. Dan diletakkan hukum Taurat di gunung Ebal, bukan gunung Gerizim. Ya, ini heran ya. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa? Gunung yang diberkati ini tidak ada hukum, tidak ada mezbah, tidak ada pengorbanan. Tetapi gunung Ebal itu ada. Ya, saudara, Tuhan mau meletakkan hukumnya di hati kita, bukan di batu. Tuhan mau membina mezbahnya di hati kita, bukan dibikin oleh batu-batu di gunung Ebal, tetapi di hati kita. Ya, orang yang agamawi hanya mengikut Tuhan secara lahiriah, tetapi bukan secara di hati mereka. Gunung Ebal adalah orang Kristen yang hanya mengikut Tuhan secara lahiriah. Ya, membawa Alkitab di mana-mana, tetapi Alkitab tidak ada di sini, di hati. Ya, yang hanya menyembah memuji Tuhan secara jasmani, ya, lahiriah, tetapi bukan menyembah Tuhan di dalam hati mereka. Ya, yang menyembah Tuhan hanya dengan bibir mereka, tetapi bukan di dalam hati mereka. Tuhan mau kita mengikut Dia dengan hati kita, ya. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, ya. Amin. Ada firman Tuhan katakan, dengan segenap hati kita, bukan dengan segenap jasmani kita, ya. Yang jasmani itu bagus, tetapi hanya bagus kalau dari hati kita. Amin. Saudara, pada hari ini kita mau masuk tanah perjanjian Kanan. Ya. Di depan saudara ada gunung dua, Gerizim sama Ebal. Tuhan tanyakan saudaraku pada hari ini, kalau saudara mau diberkati, saudara harus mengikut perintah Tuhan. Pak Edmond, kan firman Tuhan katakan dalam Yesus kita sudah tidak dikutuk. Kita sudah berkati, Pak Edmond. Kita sudah diberkati dalam Yesus Kristus. Kenapa ada kutuk-kutuk ini ya, Pak Edmond? Nah, saudara, salah paham ya. Di dalam Yesus, Tuhan Yesus sudah mengambil segala kutukan daripada orang tua kita, ya, dan juga kita sebelum kita mengenal Yesus. Segala kutukan itu sudah Tuhan Yesus ampuni, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Ya. Tetapi setiap hari kita harus mengikut perintah Tuhan supaya kita langsung diberkati setiap hari. Waktu saya masih kecil, umur 5 tahun, bapak saya meninggalkan keluarga, bukan mati, lari. Bukan mati, lari. Kabur. Cabut. Bukan cabut. Kabur. Cabut, ya Malaysia bilangnya cabut. Lari. Bukan mati. Kalau mati oke, lari enggak ya. Saya umur 5 tahun. Ya.
Kenapa ya dia kabur? Karena bapak saya, dia juga tidak ada bapak ya. Tidak ada. Kalau bahasa Inggris apa? Dia itu yatim piatu juga. Tidak ada bapak. Piatu. Itu kutukan keluarga dia ya. Nanti sampai dia ada keluarga, itu kutukan masih ada. Langsung dia lari. Itu kutukan duniawi. Kutukan karena orang tua dia. Sampai sekarang dia sudah ada keluarga, kutukan itu masih ada. Sampai saya umur 5 tahun dia sudah lari. Waktu saya sudah ada anak, ya, saya percaya dalam Yesus, saya percaya kutukan itu sudah Tuhan putuskan. Waktu anak saya umur 5 tahun, saya puji Tuhan, haleluya. Ya, saya tidak lari, anak yang lari. No, anak lari-lari, kira nggak lari mana? Kutukan tidak ada. Ya, anak kedua saya umur 5 tahun sudah, kutukan tidak ada. Ya. Nah, orang tua saya, mereka itu kan bercerai waktu saya masih kecil. Puji Tuhan, kutukan itu sudah tidak ada. Saya sekarang sudah kawin sudah 28 tahun. Ya, sudah kutukan itu dipecahkan. Ya. Nah, saudara, kutukan itu sudah dipecahkan. Tetapi setiap hari saya harus mengikut perintah Tuhan supaya langsung saya bisa terus diberkati. Dan juga anak-anak saya terus diberkati setiap hari. Selepas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sekarang anak saya sudah 22 tahun. Ya, saya masih sini, belum lari. Tetapi setiap hari saya harus mengikut perintah Tuhan. Jadi kalau saudara pikir, pastor dalam Yesus saya tidak dikutuk, sudah diberkati, tetapi tidak mengikut perintah Tuhan, langsung kita dikutuk sudah. Nah, setiap kali kita tidak mengikut firman Tuhan, kita mengatakan kepada Tuhan, saya tidak mau diberkati Tuhan. Saya tidak mau diberkati oleh Tuhan. Adam dan Hawa mendengar suara iblis, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka mengikut perintah iblis, tidak mengikut perintah Tuhan. Amin. Nah, terjadi apa? Dikutuk. Ya. Raja Saul tidak mau mengikut suara Tuhan, perintah Tuhan. Dia mengikut perintah suara iblis. Dia dikutuk. Minggu depan kita ngomong Saul ya. Gunung Gilboa. Saudara, pada hari ini, saudara, apakah saudara mau mengikut perintah Tuhan? Apakah yang menghalang saudara mengikut perintah Tuhan? Kalau ada sesuatu yang menghalang saudara pada hari ini, kita harus doa minta Tuhan tolong. Kita tidak mau sesuatu yang menghalang kita mengikut perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah memberkati kita. Ya, memberkati, bukan menghalang kita. Ya. Tuhan mau kita mengikut firman Dia karena firman-Nya akan memberkati bukan saja kita, tetapi anak-anak kita juga. Nah, yang terakhir, kita lihat buku Yosua. Buku Yosua. 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Dengar ya saudara. Dikatakan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara, tulus ikhlas, setia? Amin. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Heran ya. Sekali lagi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Jikalau kamu anggap tidak baik
untuk beribadah kepada Tuhan. Heran. Kalau bahasa Inggris, dia katakan kalau bahasa Inggris ya, tetapi jika kamu anggap itu jahat, bukan saja tidak baik, tapi jahat untuk beribadah kepada Tuhan atau melayani Tuhan. Apakah artinya ya? Artinya begini ya, dia katakan, ada orang pikirnya melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan anak-anak Tuhan, memberi kepada Tuhan, itu sesuatu yang tidak baik. Ngerti? Bukan saja tidak baik, yang jahat, tidak beruntung. Langsung Allah yang pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kalau beribadah kepada Tuhan Yesus itu kita pikirnya tidak baik. Jadi Tuhan katakan, jadi pilihlah siapa yang kita mau beribadah atau melayani. Ngerti ya saudara? Ini bahasa Indonesia susah ya saya. Bahasa Indonesia saya tidak baik. Kadang-kala kita pikirnya, melayani Yesus itu susah. Membaca firman itu susah. Ngohokui lah. Tidur lebih baik. Baca-baca Alkitab, ya 1 menit sudah ngantuk. Tapi nonton YouTube, 2 jam masih. Nggak bisa tidur. YouTube, Facebook. Heran ya? Kalau mau tidur, jangan lihat YouTube, baca Alkitab, langsung tidur. Duduk di itu apa? Sinema, bahasa Indonesia apa? Bioskop. 3 jam, 4 jam enggak tidur ya. Duduk di ICA No Point sini, langsung ngantuk. Gini. Ya. Itu artinya Yosua katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, tidak baik. Kadang-kala kalau kita tidak jaga-jaga ya, kita ngomong sama anak-anak kita, anak-anak, ada ujian ya, di rumah aja loh, jangan ke gereja. Hosai sikana. Ya, jangan layani sama Tuhan loh. Layani sama Tuhan apa kita ada, apa bikin kerja lain. Waktu saya mau melayani 10 masa di gereja, saya umur 17 tahun saja loh. Ibu saya marah sama saya. Dia bilang, kerja di gereja, aduh, tidak baik. Mau Cina, bukan saja mau Cin, apapun tak ada. Ya, tidak baik. Jadi Tuhan di sini katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah. Beribadah pagi-pagi ngantuk, apa baik tidak baik. Tidur lebih baik. Kehidupannya begini tidak akan diberkati.
Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Siapa yang kamu akan beribadah? Kalau tidak beribadah kepada Tuhan, ibadah sama siapa? Sama sendiri? Sama uang? Sama pekerjaan? Apa yang akan kita ibadah kalau bukan Tuhan? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amari yang negerinya kamu diami ini. Nah, Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau tutup dalam doa, tapi satu kali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan saja saya, tetapi keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Waktu saya umur 21 ya. Sekarang saya umur 26 ya. Waktu saya umur 21 tidak pernah ada cewek ya. Tidak percaya? Iya, benar. Ya, tidak pernah ada cewek. Langsung saya umur 21 saya pikir ini masanya sudah sampai, sudah tiba mau kawin ya. Jadi saya doa sama Tuhan. Saya bilang, oh Tuhan, saya mau yang cantik-cantik ya. Ya ini semua ya, mau cantik-cantik. Siapa yang tidak mau cantik ya? Saya bukan buta, saya bisa lihat, jadi mau cantik. Ya. Tuhan sudah kasih mata mau lihat, mau cantik ya. Ya, nanti Tuhan bilang sama saya, ini semua lahiriah. Ya, itu semua lahir. Hari ini cantik, besok tidak cantik. Hari ini kurus, besok gemuk ya. Orangnya masih sama tapi size-nya sudah ubah. Hah? Ya. Jadi Tuhan bilang, apa yang paling penting? Oh, saya tahu Tuhan. Ya. Istri saya pasti mau mengasihi sama Tuhan, mau melayani Tuhan. Saya bilang, itu yang terpenting. Ya, dia cantik, tidak cantik, gemuk, kecil, tinggi, besar, kecil, semua apa harus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ya, saya pikir ini adalah keputusan saya. Keputusan decision ya, keputusan saya. Saya mau mengikut perintah Tuhan. Melayani Tuhan, bukan saya saja tetapi keluarga saya. Saudara, pada hari ini saudara mau diberkati. Tetapi saudara harus membuat keputusan mengikut perintah Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Seringkali kita mengikut keinginan diri, kedagingan kita ya, keinginan kita sendiri. Kedagingan kita, keinginan kita akan membawa kita ke jalan yang salah. Ngerti? Wah, Hoto Cina. Wah, bagus ya Hoto Cina. Ini daging ikut jalan itu. Yang jalannya Hoto Cina. Yang dah Hoto Cina also banyak Hoto dosa ya. Nanti sudah banyak dosa, ada juga banyak kesakitannya, kepahitannya. Nah, tapi kalau kita mau mengikut roh Tuhan, firman Tuhan, Tuhan bilangnya, oh walaupun enggak Hoto Cina, Tuhan akan memberkati, mempercukupkan segala keperluan kita. Iya gitu. Nanti kita lihat, oh saya masih mau cari pacar-pacar. Oh ini pacar ini di Victoria Park nih, bagus ya. Tapi bukan anak Tuhan. Dia tidak mengikut perintah Tuhan. Tapi Tuhan, dia orangnya baik-baik loh. Tapi dia tidak mengikut Tuhan, tidak melayani Tuhan. Kita mengikut jalan itu, langsung kita akan dikutuk kehidupan yang tidak diberkati. Kita harus mengikut perintah Tuhan, saudara. Sekarang banyak orang Kristen hanya ini, itu, tapi tidak perintah Tuhan loh. Tahu gak? Banyak. Oh ya, haleluya, haleluya, haleluya. Oh bagus ya, oh. Tapi sudah selesai kebaktian, jalan keluar sana, tidak ikut perintah Tuhan. Tidak baca firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Ya, nanti kita heran, kenapa Tuhan saya tidak diberkati? Tuhan bilang, karena kamu tidak mengikut perintah saya. Nah, kamu mengikut jalan sendiri, perintah sendiri. Bukan saja perintah sendiri, perintah iblis.
Di dunia ini hanya dua yang kita bisa melayani, Tuhan atau iblis. Tidak ada yang lain lagi. Iya. Saudara mau diberkati, amin? Mau baca firman Tuhan? Ya, yang belum ikut itu precept ya. Ikut ya. Amin. Yang lagi 45 itu belum ikut precept itu ikut ya. 25 bukan 45, 25 orang itu ikut precept firman Tuhan. Iblis bilang, ya jangan baca firman Tuhan. Apa ini precept? Semua orang tahu firman Tuhan. Nah, belum, tidak. Ada Alkitab? Mana? Mau baca? Baca ya? Ya. Waktu saya masih Kristen yang baru ya, saya senang sama firman Tuhan loh, Bible ya. Saya tidur sama Bible loh. Ini jadi bantal. Iya, benar. Setiap malam saya tidur ini jadi bantal. Ini Alkitab Indonesia ini tebal ya. Ya, bantal. Bahasa Inggris ini. Ya. Tapi yang Indonesia bagus, tebal. Jadi bantal. Saya tidur sama Alkitab malam-malam. Ya, baca tidur, bangun tidur, baca firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara, saya doakan ya. Mari kita naik tangan, saya doakan saudara, Tuhan mau memberkati saudara pada hari ini. Tuhan memberikan perintahnya buat saudara di dalam firman-Nya. Biarlah Tuhan memberikan kasih dalam hati saudara mengasihi firman Tuhan. Ada kehausan buat firman Tuhan. Tuhan, pada hari ini berkati anak-anak-Mu yang menyayangi-Mu, yang mau mengikut perintah-Mu, mengikut jalan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang sudah menggelapkan kehidupan mereka atau pemikiran mereka, Tuhan, pulihkan, bebaskan mereka dalam nama Yesus. Kami mau membaca firman-Mu, mengerti firman-Mu Tuhan, Alkitab, dan mengikut firman-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya.